Halo guys, sahabat YouTube semuanya dimanapun berada, selamat berjumpa lagi dengan video saya. Di video kali ini aku akan cek transistor final Sanken ini yang bertipe 2SA 1216 guys. Ini kita akan cek masih bisa digunakan apa enggak. Ini terlebih dahulu kita amplas dulu ya guys, untuk kaki-kakinya nih guys. Udah amplas nih guys. Pertama-tama kita harus bisa menentukan mana basis, mana kolektor, dan mana emitor. Untuk transistor 2SA ini sudah tidak asing lagi, yaitu untuk kolektornya di tengah guys, tengah, dan dia kolektor ini bersambung dengan ini ya, lempengan belakang, karena dia bisa membuang panas yang dari lempengan ini dibuang ke pendingin. Jadi kolektornya di tengah. Coba kita cek bener nggak kolektor ini sambung dengan tengah ini guys. Kita cek ya guys. Meternya ini kan posisi di AC 250 volt guys. Kita adjustment ke 1 kilo ya guys. 1 kilo ohm. 1 kilo ohm. 1 kilo ohm. Kita adjustment dulu ya. Adjustment dulu guys. Adjustment dulu. Ces ya. Kita posisi adjustmentnya di 0. Udah guys. Adjustment di 0. Mulai kita cek. Kita dirikan gini guys, biar nambah gerak guys. Ini mari kita buktikan ya, nyambung enggaknya antara kaki kolektor yang tengah itu dengan ini lempengan yang di belakang. Kita coba guys, kita cek ya guys. Tempelkan gini, kita tempelkan di tengah. Jarum bergerak guys. Kalau jarum multitester bergerak berarti dia nyambung guys ya. Nyambung ya guys. Tengah guys. Ya nyambung ya guys. Nyambung. Ya nyambung ya guys. Berarti memang benar kolektornya tengah dan berhubungan dengan lempengan yang di belakang, yang dibuat untuk membuang panas ke pendingin. Kita lepas. Jadi dengan demikian kita sudah tahu posisi kolektornya adalah di tengah, dan kita mau cari basisnya. Cari basisnya berarti karena di tengah sudah tahu kalau kolektor, kita cari di antara pinggir kanan dan pinggir kiri guys. Yang namanya basis itu harus bisa jarum kita bergerak ke kanan atau berhubung tapi tidak lepas, tidak di nol.
ya, masih ada hambatan untuk dihubungkan ke kolektor. Seandainya itu memang benar basis, dia dihubungkan ke kolektor, nyambung setengah, ada hambatan, dihubungkan ke emitor, nyambung dengan hambatan, tidak lepas. Ya, kita cari basis dulu ya guys. Kita cari basis. Untuk basis kita belum tahu 2SA ini, kita cari dulu basisnya mana, sebelah kiri apa sebelah kanan. Kita coba dengan yang hitam dulu, karena ini penentu basis guys. Untuk yang hitam penentu basis, karena hitamnya adalah negatif dan yang merah ini adalah positif, dia penentu basis. Basis negatif atau basis positif ditentukan dengan ini ya. Kita coba ya, kita coba dulu dengan yang negatif. Kita cari basis dulu pakai yang negatif. Yang namanya basis harus gerak kanan kiri, gerak kanan kiri ada hambatan. Nah, ini kita coba yang sebelah sini ya, sebelah kiri ini ya. Kita sambungkan dengan kolektor, harus bergerak jarum. Nggak mau guys ya, nggak gerak ya guys, nggak gerak ya guys. Kalau yang sini gerak guys, itu bukan basis guys, bukan basis ya. Kalau basis dia harus sini bergerak, sini juga bergerak, itu namanya basis. Bergerak tapi ada hambatan guys ya, tidak lepas di nol. Itu bergerak itu basis. Karena ini bukan basis ya. Kita coba sebelah sini dengan posisi hitam, posisi negatif ya. Di sini kita tempelkan sini, tempelkan sini, tidak bergerak. Sini tidak bergerak, padahal dia nyambung. Sini nyambung ya. Ditempelkan di sini tidak gerak, di sini juga tidak gerak, berarti tidak basis. Nah, ini kan kita belum tahu basisnya positif atau negatif ya. Kita coba untuk yang positif. Jadi dia dikasih yang hitam, dikasih dengan pencarian basis yang negatif, dia tidak mau, maka kita ganti dengan yang merah. Yang kan kita tahu nanti ini basis positif atau negatif. Kita coba dulu mana yang basis. Kita coba untuk yang sini dengan merah ya guys. Kita tempelkan di sini, tidak mau gerak, tidak mau gerak. Kalau yang dengan yang tengah tidak mau gerak ya, sini tidak mau gerak, tengah hingga tidak mau gerak. Coba kita ganti yang sebelah kanan ini, tapi dengan catatan ini ganti merah, tadi kan hitam. Ini gini ya guys ya, tempel. Ini tempelkan gini ya. Kita coba yang tipis ini gerak guys, yang tipis ini gerak ya, gerak, tapi dia tidak mentok di nol, masih ada hambatan. Ini yang sini gerak, harus kanan kiri gerak, sini gerak guys. Ini basis guys ya, ini basis. Jadi syaratnya basis adalah dia akan, jarum multitasker akan bergerak kanan tapi tidak sampai nol, masih ada hambatan dan bergerak, dua-duanya bergerak. Ini sama yang samping sini bergerak ya, tidak ke nol ya, ada hambatan. Bersama yang tengah juga bergerak. Ini belum, sebentar ya guys ya guys ya, sama ya guys ya. Ini berarti kita tahu, berarti ini basis. Basis di sini ini adalah basis. Berarti kalau kita sudah tahu
basisnya adalah di sebelah kiri ini guys. Basisnya adalah sini ya, ini basis. Dan karena dia ketemunya basis dengan memakai ini pin yang merah atau positif, maka dia bisa dikatakan ini basis positif guys ya. Basis positif ya guys, basis positif nih guys. Jadi ini basis positif, kita sudah tahu semua. Ketiga dari kaki ini adalah, untuk yang tadi kan yang tengah kan kita sudah tahu kalau yang tengah itu adalah kolektor ya. Terus sini kan sudah tahu, kita cari tadi basis ya. Ini basis dari DSA, ini basis, dan dia berbasis positif. Berarti kalau ini basis, sebelah kiri basis, tengah kolektor, berarti ini jelas emitor ya guys. Jadi kita sudah tahu kaki ketiga-tiganya, basis, kolektor, emitor ya guys. Basis, emitor, kolektor. Untuk ngeceknya sendiri, ini adalah ngecek. Kalau ngeceknya ini sudah tahu kita basisnya di positif, kita tarik sini positif ini. Untuk transistor yang masih bagus, yang masih bisa digunakan itu adalah ini, itu geraknya adalah gerak kanan ya, tapi tidak sampai ke 0. Jadi dia basis positif ini kalau dia untuk satunya ditempelkan di posisi kolektor, ini kolektor, dia juga nyambung ya, nyambung nih, nyambung tapi tidak sampai ke 0, ada hambatan. Terus ditempelkan ke emitor, sama nyambung ya guys, nyambung benar, nyambung dengan tidak ada hambatan. Berarti ini pertanda basis bagus, tapi belum tentu nih bagus. Ini basisnya bagus, masih imbang, tapi kita harus tahu yang menentukan baik buruknya juga ini. Setelah itu antara antara kolektor dan emitor, kolektor ini yang tengah, itu harus tidak sambung guys. Kolektor ini kita cek sambung dulu ya, ini kita sambung dulu ya, sambung ya guys, beda ya. Ini antara kolektor dan emitor itu harus tidak sambung, dibolak-balik harus tidak sambung ya guys. Kalau dibolak-balik ada yang sambung, itu berarti transistor jebol, tidak bisa digunakan lagi guys. Ini kita coba emitor dan kolektor sambung enggak? Ya, enggak sambung guys, enggak nyambung. Tapi jangan dulu kita balik, harus keduanya dibolak-balik, enggak sambung. Ini enggak sambung ya, kolektor dan emitor dengan posisi yang pin merah di emitor, yang pin hitam di kolektor, enggak sambung. Kita balik gini ya, ini yang tengah ya guys, tengah. Nah ini kalau kita colokan gini harus tidak sambung ya, nggak sambung ya guys, nggak sambung ya guys ya, yang nggak sambung. Jadi ini nggak sambung. Jadi antara kolektor dan emitor dibolak-balik dengan pin merah dan pin hitam itu bolak-balik, harus nggak sambung semua. Itu pertanda transistor masih bagus dan masih bisa digunakan ya guys. Ya, masih bisa digunakan ya guys. Ya sambung guys. Ini masih bagus guys, masih bisa digunakan guys. Ya. Terima kasih atas subscribe, like, serta komennya dari sahabat YouTube semuanya dimanapun berada. Dan semoga kita semua bisa berjumpa lagi di video-video dari saya selanjutnya. Dadah.